Saya Canggih malu. berarti. Saya malu sama Pak Suci sama jangan Pak Ian loh. Ini kok cuma bertujuh gitu loh. Iya, enggak Pak. Ini nanti apa namanya live, langsung live. Nanti siap untuk teman-teman yang mau tanya langsung bertanya, langsung dijawab ya Pak ya. Oke, mulai. Udah, Biasanya Ci. langsung banyak. Oke, sudah? Oke. Datang migran pulang juragan ya. Seperti biasa Bunda. Oke. Sudah mulai. Oke. Halo rekan-rekan Indo Suara yang ada di seluruh Taiwan. Apa kabar semuanya? Kangen nih ya dengan saya dan juga Bunda Tantri. Sudah berapa bulan ini kami tidak melakukan live ya. Mungkin 1-2 bulan. Dikarenakan kesibukan masing-masing. Nah, gimana kabarnya nih teman-teman semuanya yang ada di seluruh Taiwan? Apa kabar? Nah, kita di sini mau bagi-bagi hadiah dan juga mendatangkan sebuah kejutan yang teman-teman nantikan ya. Nah, kalau dulu kan teman-teman kan kita kan sering mengundang ya bapak-bapak dari KDEI ya, dari Ketenagakerjaan, dari imigrasi, terus dari agensi dan lain sebagainya. Nah, saat ini spesial kami hadirkan langsung dari Indonesia, yaitu BPJS, asuransi yang banyak sekali ya teman-teman bertanya. Nah, pada saat yang lalu mungkin pertanyaannya dijawab oleh Bunda Tantri. Nah, saat ini teman-teman bisa langsung, secara langsung untuk bertanya. Oke, seperti biasanya. Nah, kalau teman-teman yang masih ingat nih ya, dengan slogan kita, siapa nih? Saya mau menyapa teman-teman dulu nih yang di sini yang sudah bergabung. Siapa nih yang masih ingat ya dengan slogan kita ya? Slogan kita adalah datang migran pulang juragan. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah dari Indo Suara, kita akan bagi-bagi hadiah dan hadiahnya selama ini sudah kita kirim ke teman-teman semuanya ya. Nah, sekarang ini ada lagi hadiah khusus buat teman-teman semuanya yang menuliskan di sini datang migran pulang juragan. Nah, kita mau ini aja deh, datang migran pulang juragan, saya perlu BPJS. Nah, gitu deh. Nah, oke teman-teman, buat teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah dari Indo Suara, caranya mudah sekali ya. Tulis di kolom komentar yang saat ini kita sedang live, datang migran pulang juragan, Mbak Nimas. Kurang lengkap Mbak Nimas, nanti saya tambahin lagi ya. Yang ingin mendapatkan hadiah, tulis datang migran pulang juragan, saya perlu BPJS. Nah, saya butuh BPJS gitu ya. Nah, Tambah TK, Bu. Kenapa Pak? Saya butuh BPJS TK. Gitu. Oh, saya perlu, iya. saya butuh BPJS TK gitu ya. Iya, Bu. Oke, teman-teman. Mas Alan Walker, datang migran pulang juragan, nggak cuma datang migran pulang juragan aja, ditulis ya. Datang migran pulang juragan, saya butuh BPJS TK. TK, tenaga kerja T sama K ya. Oke, yang ingin mendapatkan hadiah dari Indo Suara, silahkan tulis di kolom komentar yang kita saat ini sedang live. Datang migran pulang juragan, saya butuh BPJS TK. Wah, ini Mbak Mamae Cika Cinta. Mantap. Ya, mantap sudah. Betul ini. Saya kasih hadiah nih ya. Nanti langsung inbox saja ya Mbak ya. Mamae Cika Cinta. Datang migran pulang juragan, saya butuh BPJS TK. Betul. Wah, udah banyak nih yang bergabung lagi. Ayo teman-teman yang mau bergabung lagi silakan. Udah kangen nih, udah kangen. Iya, ada. Kita mau tuh. sapa-sapa dulu. Nah, betul Mbak Mai, datang migran pulang juragan, saya butuh BPJS TK. Betul, Mbak Dimas juga. Bukan BPJS PKA ya, TK. Datang migran pulang juragan, saya butuh BPJS TK. TK ya. TK, anak kayak anak TK gitu. TK itu singkatannya adalah tenaga kerja. Betul, ya. Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Bapak Ibu yang menjadi narasumber kita pada saat ini. Kita sapa yang pertama, ya kita sapa dari Taiwan dulu nih kayaknya ya. Nih ya sudah banyak yang kangen nih ya. Siapa lagi kalau bukan Satgas KDEI ya. Mamanya teman-teman pekerja migran ini. Bunda Tantri, apa kabar Bun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Baik. Waalaikumsalam. Yang lama nggak bisa dibuka. Iya, sudah lama nggak berjumpa dengan teman-teman ini, Bun. Mungkin Bunda mau ngobrol tentang apa dulu, pesan dulu teman-teman sebelum saya ke narasumber yang selanjutnya. Apa nih yang lagi
boomingkan di teman-teman perhelatan teman-teman PMI di seluruh Taiwan ini Oh, apa nih yang sekarang ini lagi jadi gini, yang booming? sekarang ini yang lagi ngetren tuh teman-teman sukanya pindah ya, pindah majikan. Terus teman-teman Pindah harus tahu nih, majikan. agensi tidak boleh memungut biaya sepeser pun dari teman-teman. Jadi agensi itu Oke. memungut biaya dari majikan. Nah, kalau teman-teman itu benar-benar dipungut, silakan lapor ke 1955. Dan kalau terbukti memang benar dipungut, teman-teman dapat bonus 20.000 dari pemerintah Taiwan. Wah, iya betul sekali. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi teman-teman yang pindah majikan dan terus diminta agensinya untuk biaya itu bisa dilaporkan dan nanti mendapat kompensasi dari pemerintah Taiwan. Karena ini pemerintah Taiwan ingin menggalakkan ya, untuk menggalakkan mengenai peraturan ini bahwasannya di garis bawahi pindah majikan itu tidak membayar. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya mengenai pindah majikan, yang punya kasus pindah majikan ternyata harus bayar dan sebagainya, silakan saja tulis di kolom komentar kita yang saat ini kita sedang live. Tulis di sini pertanyaannya apapun, langsung nanti akan dijawab oleh Bunda Tantri ya. Nah, ini nanti juga akan dijawab nih ya, Mas siapa ini? Puldemnya Nela. Saya like dulu ya, nanti kalau yang sudah saya like pasti saya akan jawab, nanti Bunda Tantri akan jawab ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung saat ini, sekali lagi yang ingin mendapatkan hadiah dari Indosuara, silakan saja tulis datang migran pulang Juragan, saya butuh BPJS TK. Datang migran pulang Juragan, saya butuh BPJS TK ya. Nanti akan kami berikan hadiah-hadiahnya. Kali ini adalah t-shirt. Nah, bagus sekali ya. Oke, kita lanjut ke yang narasumber selanjutnya di sini dari BPJS di Jakarta, BPJS TK Tenaga Kerjaan. Ya, saya sapa Bapak Novianto Iskandar Muda selaku asisten untuk pemberdayaan PMI di BPJS ya Pak ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Mira. Ya, apa kabar Bu? Iya, baik sekali. Selamat datang di live Iya. Datang Migran Pulang Juragan ya Pak ya. Iya, baik Bu. Datang apa tadi? Datang Datang migran, migran pulang juragan, saya butuh Iya. BPJS TK. Saya butuh BPJS TK. Oke, siap. Oke. Nah, Pak Novianto saat ini Ya. ditemani oleh teman-teman yang lain dari BPJS Ketenaga Kerjaan ya Pak ya, dari Jakarta Iya, langsung. betul. Yang kedua kita sambut Pak Toto ya. Selamat malam Pak Toto. Mungkin bisa perkenalan Pak Toto dari mana Pak? Baik, selamat malam. Saya dari BPJS Ketenagakerjaan juga. Ini kita di bidang pelayanan, Bu Mira. Oh, bidang pelayanan. Baik. Baik, selamat datang Pak Toto, selamat datang di live kita Datang Migran Pulang Juragan. Ya, selanjutnya rekan-rekan selanjutnya mungkin dengan sebentar saya lihat dulu dengan Bapak Suci Rahmat ya Pak ya. Selamat malam Pak, mungkin bisa diperkenalkan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya Pak Suci Rahmat, saya temannya Pak Toto Bu di pelayanan juga Bu. Di pelayanan saya tadi juga. diajak Pak Toto Bu. Oke. Untuk melindungi, katanya hari ini Pak Ian mau tampil, jadi kita harus dampingi Bu. Oh, baik. Ya, selamat bergabung di live kita Datang Migran Pulang Juragan. Satu lagi dengan Ibu Kamila, BP Jam Sostek ya. Selamat malam Ibu Kamila. Kalau mungkin mendengarkan, kalau ini masih stay tune ya. Oke. Ya, oke teman-teman, ini ada empat dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selama ini kan teman-teman kan kalau bertanya mengenai ketenagakerjaan, nah yang menjawab adalah Bunda Tantri. Nah, saat ini teman-teman sudah banyak nih yang bergabung nih. Silahkan bertanya mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Tapi sekarang banyak sekali yang tanya mengenai ketenagakerjaan. Tadi Bunda Tantri sudah menyinggung ya mengenai pindah majikan dan sebagainya. Jangan khawatir. Tadi ada beberapa, nanti jangan khawatir, nanti akan dijawab oleh Bunda Tantri. Tapi sebelumnya saat ini untuk melepas rasa penasaran teman-teman yang ingin tahu mengenai BPJS itu apa, terus banyak yang tanya, dulu kan banyak yang protes nih ya Bun ya, kita buka-bukaan aja. Banyak yang protes, wah disuruh bayar BPJS tapi kok
terlalu bulat gitu ya sistemnya, harus dibayarkan orang yang di rumah dulu, atau terus kalau nggak punya mobile banking harus melalui agensi dan terus bayarnya mahal. Nah, saya ingin mendengar nih teman-teman, siapa yang di sini sudah membayar BPJS, sudah pernah membayar BPJS di Taiwan dan melalui apa? Misalkan melalui agensi, terus atau melalui dibantu oleh keluarga, dan berapa harganya? Apakah kalau melalui agensi saya dengar-dengar ada tambahan biaya ya karena ada jasa. Silakan buat teman-teman yang ingin berbagi di sini, siapa yang pernah untuk membayar BPJS di Taiwan, silakan untuk sharing-sharing di sini teman-teman ya. Silakan ketik di kolom komentar ini, saya akan memberikan hadiah buat teman-teman yang pernah sharing. Nah, kita akan langsung ke Pak Ian ya Pak ya, dengan Pak Novianto. Kita mau tanya-tanya nih Pak, ini teman-teman kan Iya, Bu. banyak yang menanyakan nih Pak sebelumnya ya, menanyakan sebenarnya sih manfaat BPJS ini apa sih buat teman-teman PMI yang ada di Taiwan ini. Apalagi kan kalau BPJS Ketenagakerjaan ini, kalau teman-teman mendengar ya, karena asuransi. Jadi teman-teman tuh berpikir bahwa di Taiwan sendiri sudah ada 2 asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah Taiwan. Kenapa pemerintah Indonesia harus mewajibkan satu lagi asuransi dari Indonesia? Monggo silakan dijelaskan Pak Ian. Ya. Jadi saya mungkin langsung share screen aja ya, Bu Mira ya. Silakan Iya, Pak. iya, sebentar ya, izin ya. Oh, masih di disable, Bu? Mohon izin, Bu. Oh, Yoel, Pak IT minta tolong. Oh, udah Pak. Udah, oke Pak. Ya, sebentar ya. Wow, udah banyak nih. Saya 3.000 sambil tuh, Mbak. membaca komen ya Pak ya. Mbak Iya. Sugesti bayar BPJS di Taiwan 3.000. lewat aplikasi. Oh ya, ini di agensi 3.000. Nah, ini Bapak sendiri, kalau Bapak nggak percaya saya screenshot nanti ya Pak ya. Oke, siap Bu. Wah, Pembayaran luar biasa. 3.000 itu berarti berapa ya Bunda Tantri ya? 1.500.000. Kan harusnya cuma 1.000 Mbak Mira. Karena Seharusnya 492.500 berarti kan cuma 1.000 harusnya. Oke. 3.000 dalam rupiah berapa itu Bu Mira? Kalau 3.000 berarti 1.500.000. 1.500.000. Loh, itu untuk berapa lama kontraknya ya itu ya? 3 tahun, Pak. Satu sekali aja itu Pak, sekali bayar 3 BPJS tahun. 3 tahun. Sekali kontrak. Loh, kok bisa jadi 3.000 ya? Bisa jadi Nah, 1,5 juta ya? itu Pak. Nah, Nunggu siap. Pak Ian datang ini. Ya. Mohon maaf. Oke, kita jelasin ya, Bu. Kita mulai Monggo, ya. silakan Oke. Pak Ian. Mungkin ini terlalu banyak juga slide-nya. Ini memang materi lengkap. Cuma mungkin karena waktunya terbatas, jadi yang kira-kira butuh penekanan aja nanti yang kita agak tekankan lebih lama sedikit ya. Jadi mohon izin perkenalan dulu, saya Novianto Iskandar Muda, biasa dipanggil sebagai Ian. Saya saat ini sebagai asisten deputi kepesertaan PMI, keagenan dan tata kelola di Deputi Direktur kepesertaan program khusus BPJS Ketenagakerjaan kantor pusat, dan saya tadi didampingi oleh teman-teman sahabat-sahabat saya juga, itu Pak Sudarwoto, Pak Dr. Suci, dan Mbak Kamelia dari bidang pelayanan. Nah, kebetulan saya dari bidang kepesertaan, jadi memang yang bertugas untuk melakukan sosialisasi, kemudian memberi penjelasan berbagai macam pertanyaan, dan untuk kira-kira mengantar Bapak Ibu para pekerja untuk bisa mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini dia perlindungan pekerja migran Indonesia melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kita berfokus kepada penjelasan manfaat program. Jadi kalau ini mungkin Bapak Ibu udah lebih tahu ya, CPMI itu apa dan PMI itu apa, kita skip aja. Nah, ini juga Bapak Ibu pasti udah tahu masuk golongan mana saya sebagai PMI. Ada yang G2G, government to government, kemudian ada yang P2P, private to private, kemudian ada juga untuk kepentingan perusahaan sendiri atau UKPS. Berlaku ketentuan memang saat ini sebagai peserta PU, jadi bukan persis seperti PMI yang saat sekarang ini, karena memang mereka sudah terdaftar duluan sebagai peserta, kemudian seperti misalnya ada karyawan Wika dapat proyek di Madinah, bekerja di sana, nah itu PMI juga, tapi dalam konteks UKPS atau untuk kepentingan perusahaan sendiri. Jadi dia sudah menjadi peserta duluan. Kemudian ada juga yang itu tadi yang PMI melalui pelaksana penempatan, yang 2 itu tadi ya, yang G2G dan P2P. Kalau KPS dia agak beda. Kemudian ada PMI perseorangan, itu terdiri dari yang PMI mandiri atau profesional, dan kemudian PMI yang re-entry
perpanjangan ini juga bisa jadi merupakan PMI perseorangan. Mungkin kalau yang melalui pelaksana penempatan, kalau kayak di Taiwan kan sudah bisa perpanjang di sana ya, jadi ya bisa juga re-entry gitu. Mungkin ya. Kita langsung aja next. Nah, ini mungkin yang perlu diketahui Bapak Ibu, teman-teman PMI yang ada di sana. Jadi sebelum berangkat kemarin, mestinya kalau yang bukan tadi dalam P2P ya, itu pasti akan mendapatkan dulu status sebagai CPMI atau calon pekerja migran Indonesia yang dalam konteks ini merupakan dalam masa pelatihan atau disebut sebagai masa sebelum bekerja. Nah, di sini biasanya 5 bulan diberikan pelatihan dan saat itu sudah berlaku perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Saat sebelum berangkat ke negara tujuan penempatan sudah diberikan perlindungan. Nah, pertanyaannya sebenarnya perlindungannya apa sih gitu? Perlindungannya ini sebenarnya adalah perlindungan terhadap penghasilan dari tenaga kerja tersebut jika terjadi risiko-risiko yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Nah, dalam hal ini kalau PMI programnya memang ada 3, tapi 2 yang wajib dan 1 yang sukarela. Apa yang wajib itu? Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, kemudian yang kedua adalah jaminan kematian. Sedangkan yang jaminan hari tua saat ini memang untuk PMI masih sebagai sukarela, tapi mungkin udah banyak yang kami dengar dari halayak bahwa para PMI menginginkan program JHT juga itu sebenarnya gitu. Cuman mungkin ada yang belum tersampaikan informasinya. Mungkin seperti itu. Kita kembali ke slide ini bahwa 5 bulan adalah masa sebelum bekerja. Jika terjadi kecelakaan kerja atau kematian, maka akan di cover. Kemudian jika ternyata berrezeki untuk mendapatkan kontrak kerja di luar negeri, di negara tujuan penempatan, maka akan lanjut membayarkan iuran masa selama bekerja disebutnya. Jadi masa kontrak tadi disebut sebagai masa selama bekerja. Di sini diberikan perlindungan 24 bulan plus 1. Kenapa 24? Karena rata-rata PMI memang masa kontraknya adalah 24 dan 1 di sini maksudnya adalah kalau sudah selesai kontrak 24 bulan tadi, ada persiapan kepulangan PMI tersebut. Dalam rangka mempersiapkan kepulangan tersebut diberikan tambahan perlindungan selama 1 bulan. Jadi tadi ada masa sebelum bekerja dan di sini sekarang ada masa selama bekerja. Dua-dua item ini memiliki perlindungan yang berbeda. Karena pada saat di dalam negeri seperti apa dan pada saat selama bekerja di luar negeri nanti seperti apa akan bisa kita uraikan nanti di slide berikutnya. Kemudian kalau misalkan sudah pulang ke Indonesia, ke tanah air, nah itu kan dalam perjalanannya bisa jadi masih ada risiko itu ya. Dari misalkan pulang dari Malaysia, kemudian sampai ke Bandara Soekarno-Hatta misalkan, kemudian dia berangkat lagi ke Bogor atau kemana gitu kan dari situ menuju rumahnya, di situ kan masih ada terjadi risiko-risiko terkait dalam perjalanan pulang itu bisa jadi terjadi kecelakaan gitu. Nah di sini diberikan lagi 1 bulan disebut sebagai masa setelah bekerja. Jadi dalam 3 skema ini jika terjadi segala sesuatu yang kaitannya dengan kecelakaan kerja atau kematian itu bisa di-cover Bapak Ibu. Nah inilah pentingnya perlindungan bagi para PMI yang kita lihat nanti apa saja manfaatnya di slide berikutnya. Dan tadi 1 ada lagi program JHT, itu merupakan tabungan bagi Bapak Ibu yang memang uang iurannya itu sama dengan tabungan yang nantinya akan dikembalikan, kemudian diberikan hasil pengembangan atau bunga, kasarnya seperti itu yang memang saat ini kita dipatok masih tidak boleh di bawah bunga deposito rata-rata bank pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, jadi kalau nabung di JHT itu jelas lebih besar daripada nabung di bank, kira-kira seperti itu. Nah, saya bacakan sedikit keterangan di bawah bahwa untuk yang tanda bintang, dalam artian bintang 1 yang masa sebelum bekerja itu berlaku bagi PMI melalui pelaksana penempatan. Kepesertaannya masa sebelum bekerja, dan kalau misalkan belum jadi berangkat, dia bisa diperpanjang. Di atas 5 bulan. Tadi kan 5 bulan nanti akan bisa diperpanjang menjadi berapa gitu. Kemudian yang bintang 2 artinya yang masa selama bekerja itu berlaku bagi PMI perseorangan yang dia tidak melewati masa pelatihan dulu sehingga dia tidak mendaftar masa sebelum bekerja dan diberikan perluasan perlindungan 1 bulan sebelum berangkatan.
keberangkatan. Jadi yang 5 bulan tadi karena dia tidak menjalani pelatihan tadi, dia sebelum berangkat itu pada saat dia udah bayar, itu udah langsung jalan tuh argo perlindungannya. Jika habis pulang dari membayar itu tadi, nah masih di Indonesia pun dia di cover jika terjadi sesuai dengan program yang diikutinya, apakah kecelakaan kerja atau kematian. Poin pentingnya di sini mungkin nanti Bu Mira bisa kasihkan teaser tambahan jika bisa mungkin menjawab bahwa apa saja program jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan bagi para PMI yang wajib adalah JKK dan JKM, yang sukarela adalah JHT. Tapi apa sebenarnya program, apakah hanya itu program BPJS Ketenagakerjaan? Tidak Bapak Ibu, ada 2 lagi yaitu jaminan pensiun dan yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi segala sesuatu terkait ketenagakerjaan, mulai dia ternyata kehilangan pekerjaan, itu jika dia tertib membayar iuran, maka dia akan di-cover dengan manfaat-manfaat tertentu. Kemudian jika dia, mohon maaf, amit-amit dalam melakukan pekerjaannya, dan jika terjadi pastikan tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dielakkan risiko tersebut, maka kecelakaan tadi kami cover juga sampai dengan sembuh dengan biaya unlimited. Kemudian diberikan return to work, diberikan pelatihan sampai dengan dia bekerja kembali. Kemudian juga jika dia ternyata kehilangan pekerjaan karena kecelakaan tadi, dapat juga diberikan vokasi atau pelatihan untuk bisa dapat bekerja kembali. Nah, itu kira-kira program kita ada 5, saya ulangi: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Namun yang untuk program bagi PMI saat ini yang wajib ada 2, yaitu kecelakaan kerja dan kematian. Sedangkan jaminan hari tua merupakan tabungan, tapi itu masih sukarela bagi PMI. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, pada saat kemarin mau berangkat ke Taiwan, pasti sudah dimintain fotokopi KTP, kartu keluarga, dan segala macam sesuai ini, kemudian mendaftar dan membayar iuran, kemudian berangkat. Nah, ini juga pasti Bapak Ibu udah lebih tahu kalau ada pembayaran dalam negeri, mungkin bisa jadi kemarin diurusin oleh P3MI-nya atau pelaksana penempatan, atau bisa jadi langsung membayar di LTSA dan segala macam. Itu pasti Bapak Ibu sudah mengalami ya. Mungkin koreksi sedikit, di sini ada Sisko TKLN saat ini disebut sebagai Sisko P2MI kalau nggak salah saya. Oke, berarti yang dalam negeri bisa kita lewat aja karena kan Bapak Ibu semua sekarang sudah di luar negeri. Nah, bagaimana tata cara pembayaran yang ada di luar negeri? Nah, ini saat ini di luar negerinya di mana dulu gitu ya. Kalau di Taiwan memang saat ini pakai Cisco P2MI. Jadi memang kami masih mengembangkan untuk yang portal, dan tadi sudah disebut sama Bu Mira bahwa kalau Bapak Ibu mau melakukan perpanjangan untuk pembayaran jam sosteknya, itu perlu menghubungi ke Indonesia, kemudian minta ponakan, minta keluarga dan segala macam untuk membayarkan iurannya di sana gitu kan. Nah, sekarang di kami memang lagi bekerja sama dengan timnya Bu Mira untuk bisa membantu Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan. Kalau Bapak Ibu mau membayarkan iurannya, langsung bisa di sana nanti, tidak perlu menghubungi keluarga di Indonesia kemudian minta bantu mereka untuk membayarkannya. Nah, tunggu tanggal mainnya Bapak Ibu, nanti mungkin Bu Mira bisa sampaikan kapan kira-kira itu bisa terjadi karena sekarang lagi dalam tahap pembangunan. Jadi daftarnya kalau sudah di luar negeri, berarti kan kemarin sudah menjadi peserta BPJS TK gitu ya, peserta BP Jam Sostek. Sekali lagi saya perlu garis bawahi Bapak Ibu bahwa kami adalah BPJS Ketenagakerjaan atau disebut sebagai BPJS TK atau disebut sebagai BP Jam Sostek. Karena kebanyakan pertanyaan ke kami itu lebih ke BPJS Kesehatan. Tadi juga udah sekilas ada sedikit ke arah sana, tapi nanti kita luruskan pada saat lagi diskusi. Kemudian saat perpanjangan tadi mendapatkan perlindungan yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang selama dan sesudah bekerja. Artinya selama bekerja di Taiwan dan persiapan kepulangan itu selama, kemudian sesudah bekerjanya pada saat memang tiba di tanah air yang 1 bulan tadi. Nah, pendaftaran program JHT lanjutan dilakukan melalui portal BPJS Ketenagakerjaan dengan cara PMI mengakses, kemudian memilih menu dan membayarkan iuran. Ini kalau memang kemarin di Taiwan sudah ikut program JHT
kemudian pulang, ini bisa dilanjutkan Bapak Ibu tabungannya gitu. Sayang loh Bapak Ibu kalau nggak menabung di JHT, karena tadi bunganya itu lebih tinggi daripada bunga bank gitu. Nah, catatannya di sini aplikasi pendaftaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan perwakilan RI di luar negeri. Saat ini juga kami kerjasama dengan pihak Kemenlu yang memang di sana ada portal juga yang sedang dibangun dan sudah UAT tapi menunggu masa go live, itu disebut sebagai portal PWNI. Nah, kita tunggu juga tanggal mainnya. Mudah-mudahan semakin banyak akses yang bisa kami berikan untuk melayani Bapak Ibu semua sehingga dapat memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan akses ke perlindungan kami. Nah, sebelum ke manfaat-manfaat, tentunya Bapak Ibu perlu tahu besaran iuran JKK, JKM, dan JHT. Tadi itu udah disebut ada sampai 1,5 juta, makanya saya bingung. 1,5 juta itu berapa ininya kontraknya? Karena di layar ini disebutkan tadi yang sebelum bekerja ke negara tujuan itu hanya 37.500 untuk 2 perlindungan JKK dan JKM, kecelakaan kerja dan kematian. Ini pada saat masih di Indonesia tadi yang 5 bulan tadi Bapak Ibu. Kemudian pada saat lagi selama dan setelah bekerja atau kayak Bapak Ibu sekarang lagi berada di Taiwan, kalau kontraknya 2 tahun, rata-rata 2 tahun kan, itu membayarnya hanya 332.500. Saya kurang tahu seperti apa jika dikurskan sebagai apa bahasanya di sana, NTD ya. Nah, gitu. Jadi total iuran sebenarnya hanya 370.000 untuk 31 bulan tuh Bapak Ibu. Mulai dari 5 bulan tadi di Indonesia pada saat pelatihan sampai dengan nanti masa kontraknya 24 bulan dijalani walaupun diberikan juga tambahan perlindungan 2 bulan gitu. Kalau di Taiwan mungkin 3 tahun kontraknya, maka tinggal ditambahkan 13.500 kali 12 gitu kira-kira. Hanya sebesar itu, berarti kan 13.000 kali 12 kan sekitar enggak sampai 150.000. Artinya kira-kira ya 500 ribuan atau 400 ribu sekian gitu ya. Itu untuk program JKK JKM yang Bapak Ibu ikuti kalau misalnya menjadi PMI di Taiwan gitu. Makanya tadi saya bingung. Kalau 1,5 juta itu kira-kira berarti kan bisa kalau 500.000 tadi 3 tahun, kalau 1,5 berarti kan ya 9 tahun gitu. Nah, apakah benar seperti itu? Nanti coba dilihat aja kontraknya seperti apa. Karena iuran ini berdasarkan durasi kontraknya, gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian ini tadi yang program jaminan hari tua ini merupakan apa namanya sukarela. Ini Bapak Ibu mau giurnya sebulan sekali adalah 50.000 atau 100.000 sampai dengan 600.000, monggo. Atau mau bayarnya di depan sekaligus, monggo. Tapi jangan sampai memberatkan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti juga lagi nggak ada duit, nggak mau bayar iuran dulu yang JHT, itu artinya kan nggak mau nabung dulu. Ya rapopo, nggak apa-apa. Nanti tinggal diterusin lagi. Tadi toh udah disebutin, bisa nanti diteruskan di Indonesia, gitu. Yang penting pokoknya kalau nabung di JHT, bunganya lebih besar daripada bunga deposito bank pemerintah rata-rata 1 tahun. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Oh, di bawah ada tulisan tuh, iuran perpanjangan 13.500 per bulan. Kalau ada pertanyaan mau langsung disanggah ya Bapak Ibu ya, silahkan. Next. Nah, ini mekanisme pembayaran iuran, ini mungkin untuk yang dalam negeri ya, tapi sebenarnya sama ininya. Kita harus mendapatkan ID billing, nah diterbitkan oleh BP2MI, yang dulu namanya BNP2TKI, kemudian ada pilihan tuh Bapak Ibu. Ada yang pakai BP2MI atau pakai BPJS-TK, nanti dia dilihat dari digitnya, ada yang 16, ada yang 17, silahkan aja mau pakai yang mana gitu ya, sesuai selera Bapak Ibu. Banknya ada BRI, ada BNI, ada Mandiri. Nah Bapak Ibu yang sekarang lagi di Taiwan sudah bekerja dan belum mendapatkan perlindungan dari kami yang BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, walaupun sudah mendapatkan perlindungan di Taiwan, sebaiknya tetap ikut, karena kalau di kami nanti macam-macam, nanti di slide berikutnya tuh manfaat-manfaatnya Bapak Ibu bisa bandingkan sendiri. Dan jika misalkan dibutuhkan pengobatan lanjutan, misalkan nih ya Bapak Ibu ya, terjadi kecelakaan dan segala macam, tahu-tahu dipulangkan, kemudian sampai di Indonesia membutuhkan pengobatan lanjutan, itu tetap di-cover. Bagaimana dengan asuransi yang Bapak Ibu ikuti di sana? Nah, itu kira-kira untuk sebagai perbandingannya. Kita next dulu ya Bapak Ibu. Nah, Pak, ini ada pertanyaan nih silakan Pak. Boleh Bu, nggak monggo. ya, Pak ini? Iya, Nah, silakan. Sebelum teman-teman pada lari nih Pak. Iya, oke, ya Bu. Ini ya teman-teman ayo gabung lagi ini ya, yang tadi sudah mulai banyak. Nah sekarang
menurun lagi nih. Ya, mungkin Ya. karena lagi minta dibacain pertanyaannya nih. Oke, kita Siap, bacain Bu. dari Mbak Wi ini namanya. Nah, dia bilang aku belum pernah bayar soalnya nggak paham gunanya buat apa. Pernah Ya. ditanya sama pihak PT pas mau terbang, tapi dijelaskan juga. Tapi jawabannya itu cuman formalitas. Jadi Mbak bayar BPJS itu formalitas. Jadi teman-teman di sini tidak tahu sebenarnya manfaatnya itu apa sih Pak. Nah, tadi dijelaskan Bapak tadi kan JKK sama JKM ya Pak ya, yang untuk betul. teman-teman PMI. Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi manfaatnya biar Mbak Wi jelas ini Pak. Boleh, siap. Nah, ini kita masuk memang ke manfaat nih Bapak Ibu ya. Tadi kan udah masalah iurannya seperti apa, skema perlindungan seperti apa. Nah, ini kita masuk ke produknya yang JKK. Itu kecelakaan yang terjadi saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Pokoknya Bapak Ibu berangkat dari tempat tinggal menuju ke tempat kerja, terus di tempat kerja di kurun waktu itu terjadi atau di tempat kerja terjadi sampai dengan pulang lagi ke rumah juga, jika ada terjadi kecelakaan, di situ kita cover Bu. Gitu. Terus JKK yang selanjutnya disingkat jaminan kecelakaan kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja. Sebentar, nextnya kok nggak bisa nih. Nah, ini dia. Ini manfaat-manfaatnya Bapak Ibu. Kalau sebelum dan sesudah penempatan, artinya yang 5 bulan tadi dan 1 bulan setelahnya, itu jika ada biaya pengobatan dan perawatan sampai sembuh. Sampai sembuh ya Bapak Ibu. Termasuk pemerkosaan dan kekerasan fisik. Nah ini kalau misalkan terjadi, di cover. Kemudian kalau misalkan tadi 5 bulan diberikan pelatihan, tahu-tahu gagal berangkat tapi bukan karena kesalahan dia. Kalau dia yang minta mengundurkan diri lain ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia karena gagal berangkat, bukan salahnya dia. Tadi kan iurannya cuma 37.500 ya Bapak Ibu ya. Nanti kami ganti jadi 7,5 juta loh Bapak Ibu. Gitu. Kemudian juga dari tempat terjadinya kecelakaan, itu kan butuh diangkut ya. Ada biaya transportasi dari tempat kecelakaan sampai dengan ke rumah sakit gitu ya. Itu juga diganti Bapak Ibu. Ada lagi kalau misalkan ternyata cacat total atau cacatnya hanya sebagian, itu juga di cover. Kemudian jika kecelakaan kerja tadi menyebabkan sampai dengan kematian, itu di cover 85 juta. Atau tidak mengalami kematian tapi ada membutuhkan ortese dan protese, gigi tiruan. Kemudian ada lagi kerugian selama perjalanan pulang ke daerah yang tadi Bu, udah pulang sampai dengan Soekarno-Hatta terjadi tuh bagasinya hilang dan segala macam, itu kita cover gitu juga Bu. Kemudian nih yang paling sangat diidolakan oleh teman-teman para pekerja di Bapak Ibu, ada beasiswa pendidikan untuk 2 anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi untuk 2 anak loh Bapak Ibu. Dan kalau misalkan pada saat itu anaknya masih belum PAUD, ya kan, belum bisa sekolah, ya tetap aja nanti begitu dia TK kita cover, gitu kira-kira Bu. Kemudian yang nomor 10 itu vocational training, diberikan pelatihan untuk bisa bekerja kembali, diberikan pelatihan kerja gitu. Kami juga yang ngurusin nanti itu Bapak Ibu. Nah itu kalau sebelum penempatan yang 5 bulan tadi dan sesudahnya pada saat pulang. Kalau lagi di Taiwan nih, nah biaya pengobatan dan perawatan lanjutan sampai sembuh, termasuk pemerkosaan dan kekerasan fisik, itu juga di cover ya Bapak Ibu ya. Kemudian penggantian biaya transportasi sama tadi ya, ini mungkin yang beda adalah nomor 8 tuh. Ada bantuan PHK. Kalau Bapak Ibu di PHK, kami cover juga Bapak Ibu. Gitu. Kemudian diberikan bantuan tiket pesawat untuk pemulangan kalau Bapak Ibu merupakan PMI bermasalah. Tapi ini penggantian maksimum 10 juta. Kalau tiket Bapak Ibu hanya 8 juta, ya 8 juta yang diganti. Maaf Pak, kalau Ya, untuk monggo. PMI bermasalah ini yang dimaksud PMI bermasalah apa Pak? Kira-kira PMI apakah itu dipulangkan. PMI dipulangkan ilegal Iya. atau gimana Pak? Kalau ilegal kan pasti udah jelas nggak terdaftar ya Bu di kami. Kalau itu enggak jadinya. Tapi kalau misalkan dia dipulangkan nih oleh majikannya kan, waduh, dan segala macam. Tapi bukan gara-gara kriminal ya Bu ya. Kalau dia narkoba dan lain-lain ya itu nggak di cover. Ya, bukan kriminal ya Pak. Iya, kalau bukan kriminal itu kita berikan nih tadi yang 10 juta tadi. Gitu Bu. Kira-kira ini dalam program
yang JKK. Bapak Ibu kan kalau bayar tadi kan bayar JKK dan bayar JKM juga. Tapi kalau mau bayar sekalian JHT boleh. Tapi kalau mau hanya 2 program, ini dapat, kemudian JKM dapat. Bisa kita pindah Bu ke slide berikutnya? Ya, ini ada sebentar Pak, ada yang Monggo. tanya nih. Iya, Tadi silakan. Bapak menyinggung mengenai beasiswa. Jadi mungkin Ya. Mbaknya ini nggak jelas Mbak Yunabi. Itu yang beasiswa gimana, kurang jelas. Tapi kalau nggak apa-apa bisa diklaim. Maksudnya mungkin yang beasiswa mungkin bisa dijelaskan Pak, pendidikan untuk anak itu pada saat PMI mendapat seperti apa gitu loh, dalam keadaan seperti apa, silakan Pak. Ya, oke. Jadi tadi ini semua ya program dan manfaat JKK ini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu beli asuransi nih, ya kan? Atau kalau di kami belinya bukan asuransi, namanya beli jaminan sosial kan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu dapat perlindungan gitu. Jika terjadi sesuatu yang dalam hubungannya dibelinya tadi adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Gitu. Jika terjadi kecelakaan kerja atau kematian, maka diberikan perlindungan yang sesuai. Tadi misalkan kecelakaan kerja mengalami sampai pemerkosaan diganti. Ada nanti rupiah-rupiahnya dan segala macam, termasuk beasiswanya. Mungkin kayaknya bisa kita ke slide berikutnya supaya lebih dapat yang beasiswa itu kayak apa ya. Oke. Nah ini dia, pas banget di slide berikutnya. Tadi kalau Bapak Ibu terjadi loh ya, nah ini bunyinya tuh, beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi 2 orang anak peserta sampai lulus sekolah atau pelatihan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap atau meninggal akibat kecelakaan kerja. Kan kecelakaan kerja bisa jadi menyebabkan meninggal atau bisa jadi menyebabkan tidak meninggal tapi cacat total tetap. Maka kalau yang seperti itu untuk 2 anaknya dibayarkan per tahun berdasarkan tingkat pendidikan anak peserta. Yang pertama itu kalau dia sudah TK atau SD atau sederajat itu diberikan 1,2 juta per tahunnya. Kemudian kalau SMP 1,8, kalau SMA 2,4 dan perguruan tinggi 3 juta. Ini kalau ditotal semua sampai dengan dia lulus, Bu, itu bisa dapat 174 juta. Padahal tadi iurannya berapa? Cuma 370.000 dalam 2 tahun pun itu. Kalau kontraknya cuma setahun kan cuma 100 berapa itu berarti. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, ini nih yang memang manfaatnya menurut saya ya, yang bagian ini sangat besar. Oke lah, kita tadi ngelihat kurang banyak gunanya. Wah, harus celaka dulu baru dapat. Tapi kalau misalkan celaka nggak dapat ini, waduh kan apes gitu kira-kira Bu ya. Tapi kalau misalkan celaka dapat ini, waduh masih ada gitu anak kita yang masih bisa dapat perlindungan seperti ini gitu kan, manfaatnya terasa gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada lagi mungkin Bu? Iya, Pak, ini biar jelas teman-teman. Jadi ini saya menyampaikan ke teman-teman. Jadi di sini JKK dan JKM ya Pak. Kalau kematian kan teman-teman pasti sudah tahu. Nah, kalau kecelakaan kerja ini sendiri Pak, yang dimaksud kecelakaan kerja apakah hanya kecelakaan saat bekerja ataukah kecelakaan mungkin kan kita kan juga ada caretaker nih Pak. Caretaker itu kerjanya 24 jam sehari gitu. Nah, pada saat tidak dengan pasien misalkan di luar mau belanja atau apa mau pergi kemana ataukah pada saat dia kerja saja, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua ada yang tanya juga apakah kecelakaan itu termasuk beda dengan kesehatan ya Pak ya? Nah, kalau sakit dengan kesehatan gitu. Silakan Pak. Ya, kalau di sana lagi di luar negeri kan konteksnya dia memang lagi bekerja, Bu. Oh, baik. Jadi every item, jadi akan misalkan terjadi kecelakaan pas lagi ngapain aja itu di cover. Itu satu. Yang kedua tadi, apakah beda dengan kesehatan gitu Bu ya? Iya. Pertanyaannya. Nah, kalau tadi saya sebut di awal, kami adalah BPJS-TK, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kalau yang kesehatan ada lagi namanya BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kalau dia hanya ngurusin masalah kesehatan. Jadi untuk yang itu Bapak Ibu memang harus membeli program BPJS Kesehatan untuk yang perawatan kesehatan. Tapi nanti kalau terjadi kecelakaan kerja, minta dirawat yang di sana pasti nggak mau mereka. Sama kayak kami Bu. Kalau misalkan sakit-sakit yang bukan kecelakaan kerja dimintakan ke kami pasti nggak bisa juga karena kami produknya adalah jaminan kecelakaan kerja dan kematian dan yang hari tua tadi. Kalau BPJS Kesehatan adalah penyelenggara untuk program kesehatan
Gitu Bu, Iya. kira-kira. Ini Mbak ada Mira, respon dari Ya, silakan, silakan. Mas Erwin. Kenapa Siap. Bunda? saya mau tanya tentang masalah perhitungan. Ya, Apakah perhitungan yang dikeluarkan BPJS ini itu sudah tidak akan diperhitungkan lagi dengan keputusan kementerian? Maksudnya Menaker. Karena kemarin kan saya bertanya tuh tentang masalah asuransi jari putus tuh. Jadi dapatnya Iya. berapa, terus dibagi berapa persen itu dari ketentuan surat keputusan Menaker itu, Pak. Apakah ini sudah tidak, ini sudah pas hitungannya atau masih ada perhitungan lagi, Pak, jumlah total yang didapatkan oleh teman-teman yang mengeklaim? Oh, jadi kalau yang tadi itu konteksnya yang pertanyaan Ibu barusan itu pasti adalah kecelakaan menyebabkan jari putus gitu ya? Ya, pokoknya kecelakaan kerja sih. Ya, betul. Nah, itu kan bisa macam-macam kondisinya Bu ya. Ya. Ada yang jari putus, ada yang macam-macam kan dan segala macam, banyak lah itu. Nah, itu Bu kami punya nanti mungkin bisa ditambahkan dari bagian pelayanan, tadi ada Dokter Suci, ada Mbak Kamilia, ada Pak Toto. Jadi memang setiap ada kecelakaan kayak gitu, nanti itu ada dokter yang menentukan Bu. Pertama sekali dokter dulu yang memperlihatkan yang menyatakan nanti oh ini cacatnya dalam area ini gitu, atau seperti apa, nanti baru dia akan mengacu ke perlindungannya, tingkatnya seperti apa pemberian manfaatnya tadi gitu. Nah, tadi mungkin kalau dikaitkan ke Kemnaker itu mungkin kepengurusannya kali ya Bu ya. Saya kurang paham tadi kenapa ada Kemnaker di situ ya. Ya, itu di situ ada kolomnya, Pak. Jadi untuk kecelakaan itu berapa persen, dipotong berapa persen. Akhirnya cuma dapat jari putus, jari kiri ya. Antara itu cuma dapatnya 2 juta doang gitu loh. Saya kan kaget nih. Wah, kok sedikit ya, saya itu gitu. Makanya saya tadi Bapak menjelaskan begitu banyaknya asuransi yang didapat, tapi kan apakah ini perhitungan itu sudah bulat atau masih nanti ada perhitungan jalur lain, karena kita sepertinya kita ini TKI ya Pak ya. Jadi kan mempunyai aturan berbeda seperti itu. Betul. Nah, itu yang akan saya tanyakan, karena gini, khawatirnya kita tahu dari BPJS sekian, terus nanti kalau kita ngeklaim ternyata nggak sekian. Nah, itu kan nanti timbul pertanyaan seperti itu, karena kemarin kalau nggak salah bukuku lupa Pak, nggak tahu saya taruh mana, itu ada kolomnya Pak, perhitungan untuk mendapatkan BPJS. Betul, ada kolomnya Bu. Nah, yang saya terangkan di sini tidak termasuk yang kolom-kolom tadi itu Bu, karena kalau itu kalau ini kan beasiswanya, kemudian tadi mohon maaf ya kalau misalnya kita balik ke sini, ini yang dimaksud tadi tuh Bu, nomor 4 tuh di sebelah kiri atau sebelah kanannya itu nomor 3. Ya. Nah, di situ Bu, ini memang tidak dijelaskan detail seperti itu karena itu udah ilmu dokter Bu tadi. Kalau jarinya putus jadi apa dan segala macam sampai mana gitu-gitu, itu udah ada tabel-tabelnya sendiri tuh Bu. Nah, itu untuk yang nomor 4 di sebelah kiri dan nomor 3 di sebelah kanan. Yang lainnya ini yang saya terangkan secara mendetil gitu Bu. Karena kalau bagian itu nggak cukup waktu kita Bu, terus terang aja gitu. Dan itu ilmu kedokteran itu. Mungkin Dokter Suci bisa menambahkan kali ya kalau untuk bagian itu. Mungkin itu di sesi yang nanti kedepannya akan ada Senin. Nanti sedikit saya tambahkan nanti dikit. Boleh. Monggo, silakan ditambahkan dikit. Ya, sedikit ya Bu, bahwa gini Bu Tantri, terima kasih, ini bagus Bu Tantri, bahwa sebenarnya dampak kecelakaan kerja itu kan ada beberapa ya Bu. Apakah dia sembuh tanpa cacat, itu yang kita harapkan sebenarnya. Kemudian cacat fungsi itu misalnya nih, ini satu tangan, ini perhitungannya tadi benar Bu Tantri, pinter luar biasa, udah baca semua Pak Novianto, maka kita bahwa ini 35% nih satu tangan sampai dengan pergelangan. Nah, kalau fungsi itu misalnya fungsi dia menggenggam berkurang, nanti dilihat oleh dokter fungsinya berapa. Nah, maka dia kekurangan fungsinya dikali 35% kali 141 juta. 140 juta kalau di PMI standar perhitungannya gitu. Karena upahnya kan kita nggak tahu kan. Kalau misalnya di penerima upah atau yang di dalam negeri kan 80 bulan upah gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, cacat tadi, ini kan cacat fungsi. Pertama tanpa cacat, sembuh tanpa cacat. Yang kedua, cacat fungsi dia namanya. Fungsinya berkurang tapi masih utuh. Nah, kemudian cacat anatomis, nah yang dicontohkan tadi. Jadi tiap ruas-ruas ini memang ada hitungannya Bu. Jari kanan, jari kiri satu ruasnya 3%. Gitu Bu, memang Bu Tantri sampai detail nih.
Ya kan, kemudian kalau dua ruas itu sama dengan satu jari, ya kan, makanya 9%. 9% kali kalau ada Tommy semuanya 9% kali 140 juta, makanya tadi cuma 2 juta, kesannya kan begitu, ya kan, jadi kecil Bu, 3%, bayangkan 3% dikali 140 ya udah memang 2,800 ya Bu ya, nah sekitar itulah gitu, jadi memang itu. Nah kemudian yang diterangkan oleh Pak Ian tadi itu adalah cacat total tetap. Jadi yang dapatnya cacat total tetap kan 85 juta. Siap. Itu ditambah dengan beasiswanya gitu loh. Jadi Siap. dia dapat santunannya dan dia dapat beasiswa juga. Tapi kalau yang cacat fungsi, cacat anatomis tadi, dia tidak dapat beasiswa. Mungkin itu Bu pembatasan perbedaannya gitu loh. Jadi ada sambu cacat fungsi, cacat anatomis. Nah, ini Bu Tantri luar biasa nih. Kita harus detail Pak Ian, lebih Iya, ala siap. dokter ini. Mungkin ini ya Bu, sementara dari saya terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Dokter. Nah, itu Bu, kalau dokter yang nerangin kan beda ya Bu. Nah, itu jelas tuh. Pasti Oke. gitu ya kan. Jelas ya. Ya, Pak, jadi ini ada pertanyaan lagi. lagi. boleh nih, Oke, Pak? siap Bu. Monggo. Ada atau Bapak mau Alhamdulillah. jelasin yang lain? Ini saya pending dulu boleh. Nah, soalnya sudah banyak pertanyaan. Nggak apa-apa, saya Boleh, cuma mau titip silakan. pesan tadi untuk Bu Iya. Tantri tadi, karena cuma satu ruas tadi 2 juta, jangan dibanyakin ya Bu, biar jadi 50 juta. Sayang Bu. Itu aja Bu. Monggo Bu Tantri, Bu Mira, mungkin lebih bagus kita banyak diskusi kalau ada yang mau nanya lagi gitu. Kalau materi Iya. ini bisa kita sampaikan lagi anytime Bu. Nah, gitu. Mungkin Iya. saya pengen teman-teman dulu kira-kira terjawab gitu. Monggo. Iya. Ini karena begitu banyaknya pertanyaan sampai harus saya scroll down ke atas, sudah banyak ketumpuk-tumpuk nih. Oh iya, ini ada lagi yang tanya, Ya. kalau kecelakaan kerja, ini dari Mas Erwin Sugiono ya, kecelakaan kerja misalkan di sana BPJS bisa bayar biaya rumah sakit di Taiwan kah? Nah, yang itu sekarang kan kita sebenarnya saya mau tampilkan regulasi tadi, tapi nanti seolah-olah kayak memaksa secara hukum gitu. Jadi lebih bagus kita paparkan manfaatnya, karena yang teman-teman perlu ketahui biasanya itu. Nah, maksud saya Bu, kalau saat ini kan kita kan aturan teknisnya itu kami kan operatornya Bu ya, regulatornya kan ada di Kemnaker. Nah, Kemnaker mengeluarkan Permenaker 18. Di situ aturan main semuanya Bu secara teknis gitu. Termasuk pertanyaan Ibu tadi ya kan, bahwa di Permenaker 18 belum mengakomodir itu. Tapi sekarang lagi dilakukan revisi. Nantinya jadi bisa tuh Bu. Gitu jawabannya tadi, tapi tunggu ditandatangan nih. Nah, kami lagi berproses dengan para pihak termasuk Kemnaker dan teman-teman dari BP2MI juga, kemudian dan yang lain-lainnya termasuk ada LSM juga, itu untuk melakukan revisi itu supaya menambah manfaat yang bisa kami berikan bagi para PMI tadi, termasuk mengakomodir jika terjadi kecelakaan atau kematian di luar negeri. Gitu kira-kira Bu. Ya, ini saya tambahkan Pak, berarti tidak apa-apa ya untuk mendapatkan double manfaat, karena ada beberapa mungkin asuransi yang kalau sudah di cover asuransi A, jadi tidak bisa klaim ke asuransi B. Iya, nah, apakah nanti kita kan juga ada NHI Pak, dari teman-teman kan ada dari National Health Insurance di cover juga, tetapi nanti kalau udah dapat BPJS juga tetap bisa di cover juga ya Pak ya, begitu kalau kecelakaan kerja. Bisa Bu, karena apalagi tadi kalau cuman health ya tadi ya, kan itu saya kurang tahu apakah dia menanggung juga yang kecelakaan kerja. Kalau kami kan spesifik untuk yang kecelakaan kerja itu tadi ya. Jadi beda dengan kesehatan tadi. Maksud saya sebenarnya yang bagi para peserta, bagi para PMI itu, yang jangan itu kan bayar 2 manfaatnya 1 ya Bu. Tapi kalau bayar 2 manfaat 2 kan lebih bagus. Terutama tadi Bu yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan ternyata terjadi sesuatu dan kita dipulangkan ke Indonesia, dan sampai Indonesia kan sudah berhenti bekerja nih Bu, tapi ternyata masih membutuhkan pengobatan lanjutan. Nah, saya nggak tahu kalau yang asuransi di Taiwan tadi seperti apa. Kalau misalkan udah sampai di Indonesia, kalau di kami, ya kan, di Indonesia tadi udah sampai di Indonesia tadi butuh pengobatan lanjutan, di cover Bu. Di cover, wah, ini teman-temannya harus tahu. Ini teman-teman yang lagi mendengarkan semuanya, ini yang harus teman-teman tahu ya, bahwa ini bedanya ya NHI dengan BPJS Ketenagakerjaan Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman sakit, kena sakit kecelakaan kerja, pulang ke Indonesia, kalau NHI mungkin sudah sampai saat di Taiwan saja, tetapi kalau BPJS tetap dilanjutkan di Indonesia.
Nah, ini juga Iya. kalau PHK juga ya Pak ya, karena kalau di PHK Ya. di sini kehilangan pekerjaan juga ditanggung oleh BPJS. Nah, Ya, ini adalah Bu Dia. ada Apa? lagi yang banyak yang Pertanyaan. tanya nih, Ya, kayaknya silakan nanti Bu. harus dijawab oleh Bunda Tantri nih, karena banyak Monggo. sekali yang tanya akhirnya di sini bayar berapa nih BPJS, bayar berapa, karena di sini banyak sekali teman-teman yang nggak tahu sudah 6 tahun di sini belum Nah, itu dia. daftar. Makanya tadi Nah, saya bilang saya dikitin yang tidak terlalu menyentuh ke manfaat. Karena teman-teman PMI itu biasanya butuhnya informasi terkait manfaat, terus bayarnya berapa dan gimana cara bayar iurannya, serta nanti kalau iya, klaimnya gimana gitu. Kan yang paling iya, penting itu ya, Bu ya. Nah, iya jadi betul. keunggulan kami Bapak Ibu itu adalah tadi tarif iurannya murah banget. Tapi manfaatnya, Bapak Ibu bisa tanyain deh, terutama mungkin yang punya teman-teman PNS dan yang lain-lain yang memang sudah juga di cover oleh lembaga tertentu untuk masalah perlindungan tadi. Tanyain deh ke mereka, pasti mereka pengennya ini bukan iklan yang biasa loh nih Bu ya. Mereka nanti akan membandingkan gini, keluar duitnya berapa tapi dapatnya jika terjadi sesuatu berapa. Sama kayak yang tadi beasiswa Bu. Sampai dengan dari awal sampai dengan akhir itu 174 juta, iurannya cuma segitu gitu. Sebulannya kan cuma 13.500 itu maksud saya. Coba nabung 13.500 menuju 174 juta kan berapa lama gitu ya. Nah, gitu kira-kira Bu. Nah, kalau Bapak Ibu yang bekerja di Taiwan tadi, makanya tadi mungkin saya kurang nggak heran juga ya, kalau misalkan pada nanya berapa iurannya, kami pengen ini itu segala macam. Karena memang terus terang saja di sana kan penghasilan kan alhamdulillah ya, dan iuran segitu kan ya sangat ringan gitu ya, tapi manfaatnya banyak. Kira-kira seperti itu Bu. Ya, oke. Lanjut ke Bunda Tantri, langsung saja. Bunda Tantri, ini banyak sekali teman-teman yang bilang bayar asuransi BPJS untuk perpanjangan kontrak 4.000, 3.000, 1.500, mana lagi nih? 5.000. Waduh, 5.000 banyak amat, Mbak. Nah, itu Nah, tolong diperhatikan kontraknya iya. deh. Kontraknya itu 3 hanya tahun, Pak. Pasti kalau 3 cuma 3 tahun, tahun. iya kalau 3 tahun itu nggak jauh-jauh dari 13.500 kali 36 gitu. Nah, Mbak Rosma, saya bayar di agensi BPJS 4.000. Nah, oke Bunda Tantri, Ya. ya Oke. bisa dijelaskan ke teman-teman Boleh. bayar BPJS berapa rupiah? Ya, Oh, jadi silakan. gini teman-teman, untuk masalah yang di Taiwan nih ya, BPJS kita adalah 3 tahun. Dan 3 tahun itu bayarnya Rp486.000, ditambah biaya administrasi bank 6.500, jadi jumlah total seluruhnya 492.500. Nah, di situ itu nanti kalau kita perkirakan uang NT mungkin sekitar 1.000. Nah, kalau kita sudah mendaftarkan BPJS, kita nanti punya form ya, kita punya formulir dengan jumlah total berapa, itu ada ditulis dengan jelas. Kalau 2,5 tahun itu cuma hanya 297.000. Nah, itu jadi kita memang kesulitan karena kita nggak bisa bayar di sini, makanya kita itu memakai agent. Nah, kalau teman-teman memakai agent dan agent itu meminta biaya yang lebih, silakan laporan ke saya akan tarik balik itu uangnya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting teman-teman tahu bahwa biaya itu asuransi BPJS Ketenagakerjaan itu Rp492.500. Nah, Ya. di situ mungkin kita bisa total untuk uang NT anggaplah 1.200 atau 1.300 umpama, karena kan ada administrasi nih. Kalau sampai teman-teman ditarik antara 3.000, 2.000, 3.000 atau lebih ya, silakan laporan ke saya akan tarik balik uangnya. Seperti itu. Ya, oke Waduh. teman-teman yang di sini silakan untuk menuliskan di sini yang punya pengalaman tadi 4.000, 5.000, 1.500, 3.000, mana lagi nih? Hubungi Waduh, kemana sayang Bu? sekali ya. Hubungi ke Bunda Tantri. Nanti Aduh. Bunda Tantri tolong ketik di sini teman-teman ada yang mau melapor mengenai pembayaran BPJS yang sudah ditarik lebih dari 1.500 ya. Jadi Boleh. BPJS yang dijelaskan Bunda Tantri tadi normalnya adalah 1.200 sampai 1.300 NT karena hanya 489.000 rupiah. 492. 492.500. Nggak sampai 500.000 Bu, itu untuk 3 tahun loh itu. Nah, nggak sampai 500.000 Jadi, untuk 3 tahun. Kalau sampai ditarik lebih silakan inbox saya atau WA ya. Inboxnya
Facebooknya ganti Dwi Tantri karena yang Tantri Sakinah nggak bisa dibuka. Nanti Bunda akan minta balik uangnya. Yang penting ada bukti yang benar sampai ditarik segitu. Tulis Bunda Tantri, silakan tulis di kolom komentar ini. Silakan hubungi saya. Nah, silakan hubungi Bunda Tantri di sini ya. Mungkin dengan nomor WA-nya juga pun. Jadi teman-teman bisa melaporkan ke sana. Ini juga banyak. Nah, mungkin juga dijelaskan sekali lagi Bun untuk bagaimana cara pembayarannya Bun. Banyak yang nanya. Jadi begini, teman-teman kalau yang dibayarkan oleh keluarga, teman-teman akan dapat formulir yaitu bukti pendaftaran PMI perpanjangan perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ nanti ada kode billing. Nah, itu difoto terus dikasihkan keluarga untuk keluarga membayarkan di Bank Indonesia antara Bank BNI, Bank BRI atau Bank Mandiri. Nah, di situ sampai nanti bisa ngetik atau bisa ngecek bahwa sampai sudah terdaftar apabila sampai sudah berbayar. Nah, kalau belum bayar ya masih diketik kok kayak apa ya nggak keluar ya kartunya sampai. Terus teman-teman nggak usah berpikir tentang masalah kartu BPJS. Teman-teman bisa ketik masuk ke web BNP, itu nanti sudah ada gambarnya BPJS. Nah, itu bisa di screenshot, terus teman-teman bisa di print ke 7-Eleven terus dilaminating, itu aja juga nggak masalah. Jadi teman-teman kalau sudah bayar biasanya kalau BPJS ini karena masih belum bisa di Taiwan, jadi tetap harus di Indonesia. Kalau yang nggak punya keluarga, maksudnya orang tuanya terlalu ya tua banget, nggak tahu keluar. Nah itu yang kesulitan, teman-teman jangan khawatir. Yang penting teman-teman tahu biayanya sampai berapa. Kalau berlebihan silakan lapor ke saya, nanti saya tulis nomor WA saya. Nanti saya tarik kembali uang teman-teman yang berlebihan itu. Seperti itu, nggak usah takut. Ya, nanti saya yang tarik uangnya. Iya, makasih Bun. Ini Pak ada yang tanya lagi, Mas Erwin Sugiono. Tolong tanya BPHK yang ditanggung berapa rupiah tadi Pak yang dijelaskan tadi? Yang bantuan PHK ya? Iya, PHK yang di PHK Pak. Aduh, kalau bantuan PHK saya nanya Dokter Suci lagi nih. Bagian pelayanan, Dok, mohon izin Dok. Bentar, saya juga ini Bu, bisa lihat dulu sebentar ya. Boleh. Mungkin ini teman-teman yang lain sudah dijawab pertanyaannya ya, berapa biayanya tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Tantri, 1.200 sampai 1.300 NT, itu di bawah 500.000 rupiah. Jadi kalau yang punya ditagih agensinya lebih dari 1.500 NT untuk pembayaran BPJS, silakan lapor ke Bunda Tantri, nomor teleponnya 097 1475 708 ya. Nah, Facebooknya Dwi Tantri. Silakan Pak, monggo. Oke, mungkin sambil nunggu Dokter Suci, terus siapa tadi, Mbak Kamelia, Pak Toto, mungkin kalau ada yang tahu ya, saya soalnya belum ketemu, tapi nggak apa-apa, saya lagi tanyain juga Bu, kita bisa skip dulu kali ya, kita ke depan dulu ya. Nanti PR ya, bantuan PHK berapa rupiahnya ya, ada kok itu, cuma saya lupa apakah di slide depan ada nanti ya. Oke, kita habisin dulu Bu, tadi udah satu Pak Novi. Monggo. Silakan Dok. Ya, silakan. Sorry tadi saya ada ya, siap. Ada data yang lain. Makasih. Mohon maaf nih Bu Mira. Terkait dengan saat ini ya memang untuk PHK sesuai dengan tingkat masa kerja dalam hitungan bulan. Jadi kalau 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan itu bantuan PHK-nya 2 juta. Kalau 6 bulan sampai dengan 12 bulan sebesar 3 juta. Kemudian jika 12 bulan sampai dengan 18 bulan itu 4 juta, 18 bulan sampai dengan 3 tahun, 3 bulan sebelum perjanjian kerja berakhir itu 5 juta. Jadi memang ini ada 1 sampai 3, mulai dari 3 bulan ke atas. Ya perlindungannya 3 sampai 6 2 juta, 6 sampai 12 3 juta, 12 sampai 18 4 juta, dan 18 sampai kurang dari 3 bulan menjelang berakhirnya perjanjian kerja itu 5 juta. Kami saat ini sedang dalam proses perbaikan ya, Pak Ian ya, kemarin sudah ambil, nanti insya Allah sebelum atau Desember paling lambat sudah ada yang baru, itu mulai dari 1 bulan bekerja pun sampai dengan 6 bulan itu sudah ada perlindungan ke depannya, itu akhirnya ini lebih baik. Jadi artinya dia di sana bisa jadi kan 1-2 minggu kerja ada sesuatu hal sehingga dia di PHK,
Iya. oleh karena masa pandemi ini kan uncertainty betul. Kita kondisinya ekonomi kan gitu, bisa jadi dia baru kerja seminggu, 2 minggu, atau sebulan bahkan dia di PHK, itu memungkinkan maka perlindungannya mulai kita perbaiki dari 1 bulan. Mungkin Iya. itu Bu Mira atau Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Taiwan, Iya, iya. manfaat PHK-nya. Ya, makasih banyak Dokter Suci. Oke, siap. Makasih Bu Mira. Itu tadi kira-kira jawaban Dokter Suci tadi adalah sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, bahwa kami juga sedang melakukan pembahasan terkait revisian Permenaker 18 tadi, di mana di situ ada isunya adalah peningkatan manfaat bagi para PMI. Nah, itu tadi salah satunya adalah tentang bantuan PHK yang tadi ada gradasi dari mulai 2 juta sampai dengan 5 juta tadi ya, sesuai dengan area dia, berapa lama dia bekerjanya, dan karena memang cuma 24 bulan atau 3 tahun, kisarannya di sekitar itu, sehingga ya tadi gradasinya segitu dan maksimalnya adalah 5 juta. Karena apa? Hanya segitu, kebetulan karena memang kan kerja di PMI ini kan, mohon maaf kan singkat sebenarnya ya, 2 tahun, 3 tahun gitu, sehingga itu pasti akan mencari kerja lagi gitu si para PMI ini gitu. Mantap lah. Sehingga diharapkan bisa dengan bantuan PHK tadi Ini bisa lagi merespon Taiwan ini. ya bisa ini. Dok, izin Dok, bocor Dok. Oh, siap. Iya siap. Oke, makasih. Jadi tadi tapi kami belum berani sebutkan Bu ya jadi berapa, karena nanti kami bilang segitu, tahu-tahu ternyata lebih gede lagi, kayak kami diskon, atau kami bilang sebesar berapa, tahu-tahu kegedean dan keluarnya kekecilan nanti kan gitu ya. Nanti kita tunggu tanggal mainnya ya Bu. Kalau udah keluar nanti yang jelas nanti kami akan lakukan sosialisasi lagi. Sip, kira-kira seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Sambil ada yang bertanya lagi ya Bu, kita habisin dulu. Ini program kedua yaitu jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia yang bukan akibat kecelakaan kerja. Karena kalau akibat kecelakaan kerja tadi hitungannya beda Bu. Gitu. Iya, tapi kalau meninggal biasa gitu. Nah, ini dia. Jika meninggal biasanya dalam area maksimum 5 bulan sebelum penempatan, yang tadi lagi pelatihan, maka diberikan santunan kematian sebesar 16,2 juta, ditambah santunan berkala 4,8 juta, tapi ini diberikan secara sekaligus, artinya itu udah 21 juta, kemudian ada biaya pemakaman 3 juta, jadi total 24 juta, memang kalau belum berangkat tidak diberikan beasiswa. Ini program JKM-nya, kalau tadi JKK-nya, jika terjadi, maka ada beasiswa. Tapi kalau cacat total tetap atau meninggal karena kecelakaan kerja. Tapi kalau meninggal biasa di saat lagi sebelum berangkat, itu beasiswanya nggak dapat, tapi diberikan santunan berupa uang tunai sebesar 24 juta. Sedangkan jika terjadi meninggalnya lagi di Taiwan nih, diberikan 85 juta, kemudian juga ada beasiswanya untuk maksimal 2 orang anak yang kayak tadi, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian, kalaupun nanti meninggalnya, mohon maaf, jika pada saat pulang ke Indonesia, itu diberikan juga sebesar 24 juta dan tidak ada beasiswanya. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu. Kalau misalkan terjadi risiko meninggal dunia, ini tidak melihat sebab. Jadi meninggal biasa yang sebabnya karena apapun kecuali kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja bukan berarti tidak di-cover, tapi tidak di-cover oleh JKM, cuma di-cover oleh program yang satu lagi JKK. Nah, itu kira-kira yang JKM singkat. Kemudian kalau yang manfaat program JHT, ini manfaat uang tunai atau tabungannya yang dibayarkan sekaligus kalau dia memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Karena kan tujuannya tadi untuk hari tua gitu ya. Tapi kalau misalkan sebelum hari tua, kan hari tua bisa jadi lebih tua lagi ya kan daripada pensiun, maka maksudnya jika dia memasuki usia pensiun boleh dicairkan, jika meninggal dunia boleh dicairkan, jika mengalami cacat total tetap juga boleh dicairkan. Pun jika tadi udah habis kontrak terus sampai di Jakarta, sampai di Sidoarjo dan pokoknya di Indonesia mau mencairkan boleh. Nah, sebesar apa? Sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah di store tadi, berapa iurannya tadi, ada yang 50.000 sampai dengan 600.000 per bulannya, terserah. Itu ditambah bunganya tadi yang lebih besar daripada bunga deposito yang tercatat dalam rekening masing-masing para PMI tadi. Ini untuk yang manfaat JHT. Nah, sampai di sini masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
Ada pertanyaan ini Ya. kayaknya ya mohon bantuannya Bunda Tantri nih. Halo Bunda Tantri. Ya. Ya. Gimana? Ini tadi yang sudah dibantu mungkin bisa disoundingkan lagi. Nah, ini ada yang tanya dulu waktu kontrak kerja bayar BPJS terus kontrak habis pindah majikan apa harus bayar BPJS baru atau meneruskan BPJS di kontrak pertama tadi. Nah, gimana Oke. Bun? Jadi begini teman-teman. Teman-teman di sini kontrak kerjanya 3 tahun dan 3 tahun itu kita membayar BPJS atau menjadi peserta selama 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun itu finish dan kita perpanjang, itu berarti kita bikin lagi BPJS-nya atau mendaftarkan sebagai peserta lagi. Tapi kalau teman-teman ini dalam jangka waktu 3 tahun belum finish, seumpama 1 tahun, terus pindah majikan, itu kita teruskan BPJS kita yang kemarin. Karena apa? Yang dulu itu masih selama 3 tahun. BPJS kita itu mendaftarkannya selama 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun finish, ya berarti habis asuransi kita. Nah, kita bikin lagi seperti itu dan seterusnya. Tapi apabila teman-teman kontrak kerja 3 tahun belum finish, masih 1 bulan, masih 1 tahun atau masih 2 tahun, itu kita teruskan dulu. Nah, setelah 2 tahun itu habis atau 3 tahunnya finish, itu baru kita bikin lagi. Seperti itu. Iya. Oh, pokoknya perhitungannya per 3 tahun ya Bunda Ya. Tantri. Nah, kalau misalkan ini Bun, kalau itu pindah majikan nggak sampai 3 tahun di kontrak pertama, nah itu kan harus kembali lagi ke KDII untuk perpanjangan kontrak kerja, betul kan? Kalau nggak sampai 3 tahun. Apakah harus memperbarui BPJS atau mengikut BPJS yang dari majikan yang lama sudah sebelum 3 tahun, yang nggak sampai 3 tahun itu atau bagaimana Bun? Jadi gini, kalau kita itu belum finish, kan tadi saya sampaikan, kalau belum finish masih ada 1,5 tahun nih seumpama. Nah, kita otomatis memperbarui itu perpanjang kontrak. Itu kadang-kadang kita bisa memperpanjang lagi 1,5 tahun atau kita melanjutkan 1,5 tahun seperti itu. Jadi biasanya itu kita lanjutkan. Jadi mungkin bayarnya tidak akan sampai 492. Betul. Seperti itu. Jadi diperpanjang gitu loh. Jadi enggak, kita sudah 3 tahun nih, tapi kita jalankan masih 1 tahun. 1 tahunnya hilang. Tidak seperti itu BPJS itu. Ya, Seperti ya, itu. ya. Jadi Betul sekali. BPJS ini sebetulnya BPJS bagi TKI itu wajib. Karena apa? Sesuai dengan Undang-Undang 18. Karena itu adalah peraturan Indonesia. Nah, kalau untuk Taiwan, ini peraturan Taiwan kita ikuti. Tapi kenapa kita nggak harus ikuti peraturan Indonesia? Karena BPJS itu wajib seperti itu. Jadi kita tinggal neruskan, Mbak Mira. Nggak 1,5 tahunnya hilang, nggak. Kita neruskan. Ya. Teruskan aja. Oke. Siap. Ya. Waduh, makasih banyak Bu Tantri, luar biasa nih. Pantesan tadi Dokter Suci juga ini. Pak Toto, Cocok. Pak Dokter Suci, luar biasa Cocok. nih. Kita punya duta ini, Bu Tantri ini ternyata Saya itu Pak. Cocok kan, Pak Mohon Yan? maaf, Luar saya biasa. melihat Cocok Udah kan Pak kayak- Yan? Buat ini kan tim yang kita melihat kan di beasiswa perwakilan. oleh 2 orang. Itu hasil saya, Pak. Karena pada waktu pantes. sebelum Ya, itu adalah 1 betul. anak. Terus pada waktu simposium saya minta harus 2 karena keluarga berencana itu 2 anak. Wah, Kalau luar 1 anak biasa. Bu, datangnya, satunya ya, ikut ini siapa? perjuangannya kita teruskan, Bu. Kita sesuaikan Ya. dengan PP 82. Lebih ditingkatkan lagi nilainya, Bu. Siap. Oh, siap. Mantap, luar biasa ini. Jadi Gimana? Bu Mira, iya. Gimana Cocok, Pak Bu. Yan? Baru Cocok, kenal Pak Bu Toto. Tantri, Mantap cocok kan? kan, Pak? Pak Iya, Yan kan? ini Cocok udah kan? kayak orang dalam ini Bu Tantri ini. Saya mulai dari bukanya BPJS, Pak, sudah jadi duta BPJS. Wah, tanpa luar biasa. ketahui. Aplaus buat Bu Tantri. Iya. Ada yang nanya lagi nih Bunda Tantri. Iya. Kalau sudah habis kontrak pulang itu bagaimana Bu Tantri? Oh, jadi begini, kalau seumpama BPJS Ketenagakerjaan ini, kalau kita sampai di Indo, itu kita bisa dirubah menjadi BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gitu loh. Jadi kita itu BPJS itu ada 2, yaitu Ketenagakerjaan sama Kesehatan. Nah, kalau Kesehatan adalah milik Indonesia, tapi kalau Ketenagakerjaan itu kewajiban PMI untuk memilikinya. Nah, orang Indonesia yang ada di Indonesia nggak memiliki BPJS Ketenagakerjaan, nggak masalah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah finish, teman-teman BPJS Ketenagakerjaannya bisa dipindah menjadi BPJS Kesehatan, seperti itu. Iya, oke. Ya, terima kasih. Ada lagi, ini ada pertanyaan tadi, Pak. Nah, tadi kan mengenai yang ditanyakan mengenai manfaat-manfaat tadi nih, Pak Yan. Ya. Nah, ini ada juga tanya, wah kalau begitu, kalau tidak mengalami hal-hal seperti itu, hangus dong. Terus, ya, nggak bisa
klaim. Maksudnya ini apa ini Mbak Ina? Iya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kalau mungkin yang bisa ditebus atau diklaim itu mungkin bukan itu JHT ya, bukan Iya. BPJS. Nah, mungkin bisa Betul. dijelaskan sekali lagi Pak. Ya, boleh ya. Makasih. Yang pertama tadi saya mau lihat ini ya. Ini kan slide-nya soalnya 24, tapi ternyata di 2 tahun gitu ya. Tapi ternyata Taiwan itu kan standarnya 3 tahun gitu ya. 3 tahun. Nah, jadi tadi intinya belinya untuk 3 tahun, perlindungannya dapat 3 tahun, walaupun baru menjalani setahun. Misalnya tadi itu yang analogi tadi dari Bu Tantri, ternyata pindah majikan, nggak perlu lagi bayar baru lagi, masih berlaku gitu. Itu tadi maksudnya Bu Tantri gitu kan. Tapi kalau udah pindah, udah pulang ke Indonesia tadi, mungkin Bu Tantri bukan berarti yang yang kalau di Indonesia tidak perlu BPJS, itu maksudnya untuk PMI-nya gitu. Kalau di sana kan ada yang bukan PMI tetap ikut wajib gitu, tetap wajib ikut gitu ya. Dan kalau tadi mau dijadikan BPJS kesehatan sebenarnya bukan dipindahkan Bu ya, tapi adalah membuka lagi gitu. Karena kan memang BPJS kesehatan dengan BPJS ketenagakerjaan itu 2 manajemen yang berbeda gitu. Tapi kartu ini tadi yang BPJS ketenagakerjaan tadi kalau udah berhenti jadi PMI bisa dilanjutkan nanti pada saat di Indonesia gitu, walaupun sudah bukan sebagai PMI gitu, ikut yang program biasa gitu Bu. Nah sekarang ada pertanyaannya adalah kalau misalkan bayar 36 bulan tadi untuk 3 tahun gitu, terus nggak terjadi apa-apa gitu ya kan, sebenarnya kan yang pertama kita wajib bersyukur dulu ya Bu, tidak terjadi kecelakaan kerja, tidak terjadi kematian kan gitu ya, diberikan umur panjang kan gitu ya. Terus bagaimana dengan duit kita yang tadi gitu. Nah tadi Bapak Ibu 13.500 itu untuk menjagain kita. Kalau misalkan terjadi sesuatu dapatlah kita perlindungan pengganti penghasilannya yang banyak-banyak tadi itu gitu. Nah supaya Bapak Ibu tadi kira-kira kalau misalkan udah berhenti kerja ada yang bisa kita ambil duitnya, itu dia tadi program JHT. Itu sebenarnya jaminan hari tua, dan itu tadi kalau misalkan di sini disebut sebagai mana tadi ya? Nah ini saat peserta pensiun, meninggal atau mengalami cacat total tetap itu kejadian yang pasti jadi harus dibayarkan juga, termasuk kalau dia sudah berhenti bekerja. Jadi kalau sudah berhenti bekerja jadi PMI pulang ke negaranya kan tadi udah membayar. Yang JKK-JKM tadi memang itu kan beli untuk perlindungan, kayak Bapak Ibu membayar asuransi motor atau asuransi mobil. Jika terjadi tabrakan atau kesenggol, lecet dan segala macam diganti. Tapi kalau nggak terjadi apa-apa, kan kita tetap bilang alhamdulillah, cuman yang udah kita bayarkan kemarin ya itu ongkosnya gitu. Nah kalau JHT nanti bisa dikembalikan lagi ke Bapak Ibu, kemudian beserta bunga yang tadi lebih besar daripada bunga deposito. Mungkin baik. itu. Nah. Iya mantap. Nah ini Pak, ini mungkin yang pertanyaan yang terakhir nih Pak, ini kayak ada yang bagus juga nih dari teman-teman. Kalau nggak ada Mas siapa ini yang bilang ini, kalau nggak terjadi kecelakaan, ya berarti mengucap syukur kepada Tuhan. Ya betul. Betul sekali. Betul, pinter ini Masnya. Iya. Nah ini ada lagi pertanyaan Pak, bagaimana caranya untuk mengklaim? Ini pertanyaan yang terakhir dari teman-teman. Caranya kalau nanti mengalami kecelakaan kerja seperti yang dipaparkan oleh Bunda Tantri, kalau misalkan tangannya keiris ya jangan sampai terjadi ya, misalkan ini contohnya gimana Pak cara klaimnya Pak? Oke, yang kecelakaan kerja ya, saya berarti skip ke belakang nih. Sebentar untuk menjawab itu supaya nggak bolak-balik ya materinya. Ini mungkin saya semenit Bu yang tadi ya. Boleh, untuk silakan, menjawabnya silakan. lagi. Jadi ini sekilas sekedar ada perlindungan PMI dari kami untuk selama pandemi. Jadi kemarin di 2020 itu pemerintah, nah ini lagi-lagi pemerintah ini kan mengamanahkan supaya BPJS ini memperluas perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja termasuk PMI, itu merupakan bukti kehadiran negara ya Bapak Ibu. Nah di tahun 2020 ini ada aturan dari negara, itu para PMI itu berhak atas relaksasi yang tadinya misalnya udah habis perlindungannya sampai dengan bulan Desember, ditambahin 3 bulan tuh Bapak Ibu tuh. Nah, itu bunyinya tuh skemanya tuh penyesuaian masa perlindungan sebelum bekerja sampai dengan 31 Desember 2020 atau penambahan 3 bulan sejak diberlakukannya penempatan kembali PMI tanpa pendaftaran dan pembayaran iuran kembali. Artinya gratis dikasih tambahan
gitu. Yang kemarin pada saat tahun 2020. Oh, Ini mantap. salah satu gitu. Kemudian ini Bapak Zainuddin, Direktur Kepesertaan kami, pada saat lagi banyaknya PMI pulang dari Malaysia itu tanggal 19 Mei 2021, ada 49.000 orang. Kemudian juga sempat kita memberikan bantuan prokes kepada para PMI di Wisma Atlet yang pada saat itu lagi isoman, ya kan, di 3 Juni 2021. Kemudian ini ada Bu Menteri bersama Pak Zainuddin, Direktur kami, itu memberikan vaksinasi kepada 1.000 orang pekerja, calon PMI dan calon pemagang luar negeri. Ini dari Jamsostek dan Kemnaker RI. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa kalau nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan, pengaduan dan segala macam. Ini Monggo penting. nih, tanya BPJS TK, care contact center-nya 1.500-910 atau 175 tuh nomor WhatsApp-nya. Tapi nanti materi ini juga kami share aja ke Bapak Ibu supaya bisa sebagai bahan untuk dilihat-lihat kalau mau mengadu, kalau Boleh, mau Pak. tahu dan segala macam gitu ya. Silakan, Pak. Oke. Share Nah, ke kami, ini Pak. iya, ini memang penutup, tapi tadi karena ada pertanyaan terkait tata cara pengajuan klaim. Nah, di materi ini nanti juga udah bisa, karena menghafal segini banyak pasti nanti akan sangat sulit, sehingga nanti baca materinya aja gitu. Untuk sebelum dan setelah melampirkan dokumennya ada fotokopi KTP, kartu peserta dan KTP. Kemudian untuk selama bekerja, artinya di Taiwan, maka surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia atau KDEI kalau di Taiwan, atau di negara tujuan atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau ATNAKER ya. Kalau di Taiwan pasti di KDEI. Kemudian surat keterangan dokter atau rumah sakit yang memeriksa atau merawat. Nah, ini tahap satunya. Tahap duanya, keterangan dokter yang memeriksa atau merawat, kemudian kwitansi biaya pengangkutan yang tadi itu dari tempat kecelakaan sampai dengan ke rumah sakit, kemudian kwitansi biaya pengobatan dan atau perawatan apabila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerja sama dengan BPJS. Jadi mau udah kerjasama, mau belum kerjasama, pokoknya kita lindungi gitu. Kemudian yang keempat, fotokopi buku rekening PMI atau ahli waris yang sah jika memang mengalami kecelakaan sampai meninggal. Kan pasti ke ahli warisnya nih, ya kan. Kalau nggak meninggal, kalau cacat itu ke yang buku rekening PMI-nya gitu. Kemudian itu di paling kanan tuh kalau ada tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan, nah ini pasti butuh surat keterangan kepolisian atau pihak yang berwenang, kemudian divisum dulu oleh dokter. Ini persyaratannya. Kemudian untuk yang gagal berangkat ada 6 persyaratan: fotokopi kartu peserta, KTP, perjanjian kerja, surat batal kerja, surat keterangan dinas atau kabupaten kota setempat, dan fotokopi buku rekening PMI atau ahli waris yang sah untuk kita transferkan duitnya ke sana. Kemudian kerugian atas tindakan pihak lain, tadi contohnya adalah kehilangan bagasi, ya kan, di bandara, maka dia perlu menampilkan kartu Jamsostek ya, kemudian KTP atau paspor, kemudian fotokopi surat keterangan kepolisian, kan pasti kalau hilang barang kan gitu ya. Nah, harus ada keterangan itu, kemudian fotokopi buku rekening nanti di cover. Kemudian kalau misalkan di PHK akibat kecelakaan kerja, nah ini ada 5 syaratnya, mirip-mirip semua Bu. Paling ya itu aja tuh, kartu peserta, fotokopi visa, fotokopi perjanjian kerja, dan lain-lain yang Bapak Ibu biasanya udah punya karena pada saat kepengurusan untuk bekerja di luar negeri. Ini persyaratan pengajuan klaim JKK. Ini juga untuk yang pengangkutan, terus macam-macam nanti bisa dibaca sendiri, tapi seputar itu aja tuh Bu. 1, 2, 3, 4, 5 itu tuh ada tiket pesawat udara, kalau misalkan diangkutnya perlu pakai pesawat gitu ya kan. Kemudian terakhir tetap fotokopi buku rekening tuh, di ujung-ujungnya selalu itu ya. Kemudian kalau ada pemulangan PMI yang bermasalah tuh, fotokopi kartu, KTP, visa, perjanjian kerja sama-sama aja. Itu aja tuh Bu. Gitu kira-kira persyaratannya. Nah, pihak pelapornya, ini Bu mungkin yang perlu penting lagi. Tadi kan syarat-syarat dan segala macam, itu kan kalau lagi kecelakaan berarti kan si PMI-nya belum tentu bisa melapor tuh. Maka pihak pelapor adalah pihak yang berkewajiban untuk melapor jika terjadi kasus kecelakaan kerja. Yang pertama si PMI sendiri. Yang kedua, setelah bekerja adalah itu bisa jadi PMI sendiri atau pelaksana penempatannya, P3MI-nya itu ya. Tuh. Yang kedua juga seperti itu, pelaksana penempatan, kemudian PMI-nya atau keluarganya bila PMI mendaftar perseorangan. Terakhir, pihak pelapor adalah
PMI-nya sendiri atau ahli waris atau perwakilan, ya kalau di Taiwan adalah KDEI, kemudian pelaksana penempatan atau Dirjen Bina Penta. Oke, berarti Gitu kira-kira. termasuk Bunda Tantri boleh menjadi pihak pelapor nih, karena Satgas Iya. KDEI. Sangat boleh. Iya, Sangat sangat boleh. boleh. Apalagi kalau udah expert kayak Bu Tantri kayak gitu, ya kan Iya, jadi karena lancar. banyak yang lapor ke Bunda Tantri. Iya, Ya. betul Bu. Ya, Nah Pak, ini ini masih, ya. kita mohon izin Pak, nanti ini kan banyak sekali slide yang ini pasti teman-teman butuh. Nanti Ya. kita akan masukkan ke Indosuara online ya Pak ya, ke Siap, tempat siap. online Wah, kita. lebih bagus lagi Bu. Nah, nanti juga akan kita pajang untuk setiap hari Senin jam sekian gitu. Nah, ini nanti continue dengan BPJS ya Pak ya, biar teman-teman tidak kehilangan arah gitu Pak ya. Nggak di Siap. PHP gitu Pak, cuman sekali Kami doang hadir nanti. untuk para PMI Bu. Iya. 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 Baik teman-teman, Mira, nanti slide ini ya. Izin Silakan saya Pak. tambahan sedikit Bu Mira. Boleh, Monggo. silakan. Terkait dengan laporan atau Klaim. klaim ini, bahwa teman-teman itu memang kalau disesuai dengan Permenaker 18 itu sebenarnya harus kembali ke Indonesia. Tetapi kita memudahkan bahwa kalau sudah dilaporkan saja, teman-teman masih ada di sana dan memang masih bekerja di sana, itu sudah bisa melakukan klaim gitu. Contoh yang kecacatan, bahwa kita, kalau saya lupa namanya, kita sudah ada 3 orang, ya izin Bu Tantri mungkin pahami juga, sudah 3 orang yang kita bayar waktu kecacatan di Taiwan, itu yang dioperasi kakinya diambil dari tangannya ya Bu. Ya, Kemarin ada. itu kan gitu kan. ABK. Nah itu kan Yang dapat teman-teman 2 tuh Bapak itu ada di Taiwan dan kita bayarnya dari Indonesia tuh. Dokter penasehat di Indonesia yang menghitung kan begitu ya. Bahkan beliau dites pakai itu. Nah, jadi jangan khawatir, kami prinsipnya adalah memudahkan teman-teman di sana untuk melakukan klaim manfaat-manfaat ini. Juga hari ini mungkin Pak Toto bisa menambahkan, sedang ada proses untuk ada perwakilan kami di sana, khususnya di Taiwan, sehingga nanti teman-teman lebih mudah untuk melakukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Prinsipnya kami terus melakukan perbaikan untuk mempercepat proses pendeliveran manfaat kepada teman-teman peserta di Taiwan, khususnya hari ini yang sedang dalam proses perbaikan terus. Terima kasih, mungkin itu penguatan dari saya, Bu Mira dan Bu Tantri, teman-teman di Taiwan, terima kasih. Iya, terima kasih dengan Dokter Suci ya. Ya, makasih Pak oke. Dokter. Mungkin ada tambahan dari Pak Ian, silakan. Apa ya, mungkin ini kayaknya waktu juga udah lewat agak jauh ya Bu ya. Iya. Tapi semua bisa dibaca di slide ini dan mudah-mudahan tidak terlalu rumit ya. Semacam ini nih, laporan kematian dapat disampaikan oleh siapa aja, cukup jelas saya rasa. Persyaratan di kanan cukup jelas. Kemudian kalau hari tua apa saja ini juga cukup jelas, dan sudah habis Bu, berarti semua materi. Mungkin yang terakhir Pak, silakan untuk memberikan pesan-pesan buat teman-teman Pak. Jadi yang mungkin teman-teman yang sudah, yang banyak kan yang di sini yang ketik, yang komen tidak tahu BPJS, belum pernah ikut, mungkin pernah ikut ya, karena pertama kali di sini kan harus membuat, jadi mungkin tidak. Di Bunda Tantri juga sudah memberikan di kolom komentar kalau ingin tahu apakah terdaftar masih terdata BPJS atau tidak. Nah, itu silakan di Cisco KTLN di sini, Cisco P2MI. KTLN ya. Nah, BP2M-nya ini sudah ada di situ teman-teman. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan semangat buat teman-teman yang belum daftar, silakan daftar atau gimana, silakan monggo Pak. Ya, makasih Bu Mira. Jadi untuk teman-teman PMI yang sedang berada di Taiwan, jangan lupa bahwa kami saat ini memang ingin all out, ingin memperluas manfaat kami, ingin memberikan perlindungan kepada para PMI, karena memang kami sadari bahwa para PMI masih banyak sekali yang tidak menerima informasi tentang kehadiran negara untuk memberikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagi yang belum mendaftar atau sudah pernah menjadi peserta tapi belum melanjutkan perpanjangan kepesertaannya, supaya tolong deh coba dilihat, ditelaah lagi manfaatnya seperti yang dalam slide ini, dan kira-kira lebih baik tidak ikut atau ikut,
dengan pertimbangan diri dan keluarga masing-masing gitu, supaya apa namanya, yang di-create oleh negara ini dapat dirasakan oleh Bapak Ibu sebagai pekerja beserta keluarga, sehingga kami juga bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan negara ini dari keringat Bapak Ibu semua dan kinerja kami juga untuk kehadiran negara ini yang nantinya juga tetap akan menjadi manfaat bagi Bapak Ibu semua perlindungannya. Jadi misalkan tadi ceritanya duitnya itu tidak kembali atau mengendap di kami, itu sebenarnya kami akan meng-create beberapa hal lagi sebagai manfaat tambahan misalnya. Artinya memang kami di-create oleh negara untuk memberikan perlindungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta, walaupun misalkan peserta itu tidak menerima manfaat sama sekali yang dari dari yang diberikan atas kontribusi iurannya, itu sebenarnya nanti secara tidak langsung tetap akan ada manfaatnya, cuma mungkin memang bagi para peserta yang lainnya, dalam artian ini adalah prinsip gotong royong. Namun di produk-produk kami bukan hanya prinsip gotong royong yang kami kembangkan. Jadi tadi memang iurannya sangat murah dan manfaat begitu luas, karena memang alhamdulillah sekarang negara sudah lebih memperhatikan tentang ketenaga kerjaan. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita jauh berada dari tanah air, kami di Indonesia sebagai BPJS Ketenagakerjaan tetap memikirkan bagaimana dapat menjangkau Bapak Ibu untuk memberikan perlindungan. Kira-kira itu Bu Mira, dan saat ini memang mungkin Bu Mira nanti bisa membantu kami untuk dapat semakin memudahkan bagi para PMI untuk mengakses program kami, dalam artian mendaftar dan membayar melalui nanti Indosuara ya Bu ya. Yang sedang dikembangkan saat ini, supaya Bapak Ibu semakin leluasa untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pelaporan, mengakses klaim dan segala macam manfaat yang ada di kami. Mungkin itu Bu. Terima kasih Pak Ian, Iya, mantap terima sekali. kasih. Ya, Bunda Tantri ada yang mau disampaikan untuk anak-anaknya sebelum kita close untuk live kita? Karena untuk hari ini tentang BPJS, jadi harapan saya teman-teman tetap harus ngecek dulu apakah teman-teman sudah jadi peserta apa belum. Kalau belum, teman-teman harus segera mungkin mendaftarkan BPJS, karena apalagi yang informal nih. Informal tidak mempunyai aspek, jadi BPJS itu sangat penting bagi kita. Karena BPJS ini nanti bisa membantu apabila terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tapi kita tetap pinginnya sehat, pulang juga sehat, seperti itu. Nah, teman-teman, kita nggak usah berpikir kalau kita tidak tidak kena masa bahaya, terus habis itu kita itu memikirkan uang kita anggap saja uang itu kan pasti untuk membantu juga, ya kan? Jadi teman-teman nggak usah berpikir untuk baliknya, tapi harusnya berpikir untuk sehatnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting, karena disitulah negara hadir, dan itu pun juga termasuk dari peraturan Undang-Undang 18. Jadi seperti itu. Terus untuk teman-teman yang mau ganti pindah majikan atau ganti majikan, tolong dipikir dulu masak-masak. Walaupun sekarang ini masih kekurangan tenaga PRT ya atau informal, tapi tidak seharusnya teman-teman itu semaunya sendiri untuk pindah seperti itu. Jadi bukan kita nggak bisa membantu pindah, tapi kita tetap harus cross-check atau kita lihat kasusnya. Seperti itu ya teman-teman, jangan sampai teman-teman pengen pindah hanya permasalahan yang sepele. Terus untuk teman-teman yang sudah finish 14 tahun nih, sudah 14 tahun kita itu yang pakai 1 tahun itu adalah pengumuman. Kalau pengumumannya belum dicabut, berarti kita masih bisa perpanjang 1 tahun. Nah, 1 tahun itu adalah rekomendasi majikan. Ojo sampai teman-teman itu ingin pindah hanya alasannya kurang nyaman. Ikut orang tidak ada nyamannya, seperti itu. Jadi teman-teman kerja baik-baik, cek semua bareng-bareng apakah Anda sudah menjadi peserta BPJS. Kalau nggak bisa, biasanya inbox kirim datanya, nanti Bunda bantu cek. Seperti itu.
Gitu aja Mbak Mira. Oke, iya terima kasih. Untuk sekedar mengingatkan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin melaporkan karena dimintai dana lebih dari dana dari yang Bunda Tantri sudah jabarkan tadi, BPJS adalah 492.500. Kalau dirupiahkan itu kalau di-NT-kan sekitar 1.200 sampai 1.300 itu biaya normalnya. Jika ada teman-teman yang menyimak live kita saat ini dikenakan biaya lebih dari 1.500 NT, silakan untuk melaporkan langsung ke Bunda Tantri, nomornya 0971475708. Nanti Bunda Tantri akan membantu untuk memintakan uangnya ke agensinya ya. Jadi ingat teman-teman ya, jangan lupa untuk membayar BPJS. Nah, jangan khawatir teman-teman, kita setiap hari Senin Bapak-bapak dari BPJS dari Jakarta langsung akan berkomunikasi dengan kita ya Pak ya. Siap ya Pak ya, setiap hari Senin biar teman-teman ini nggak kehilangan arah gitu Pak ya. Ya, baik Bu, nanti kami akan secara bergantian Bu. Saat ini mungkin saya duluan, mungkin bisa jadi minggu depan antara Pak Dr. Suci atau Pak Toto dan lainnya. Biar nggak saya saja Pak yang di. Iya Bu, betul. Tapi kayaknya kalau Bu Tantri udah pemain tetap, jadi di situ terus aja. Iya. Udah Baik. Pak Ian, nanti kita wakilkan ke Bu Tantri Pak Ian. Wah, siap. Iya. Oke teman-teman, kita tutup live kita saat ini. Jangan lupa untuk hari Rabu. Ini tidak setiap hari lagi ya teman-teman ya. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Rabu besok waktunya dengan BNI ya. Jadi teman-teman yang kangen mengenai pelayanan tentang BNI dan keblokir kartunya dan lain sebagainya, nah silahkan untuk curhat langsung dengan perwakilan BNI pada hari Rabu jam 9 malam ya. Dan ketenagakerjaan tetap dengan Bunda Tantri, dengan Satgas KDI kita. Ya terima kasih untuk Bapak-Bapak di sini, Pak Ian, Pak Toto. Sudah dan masuk nih datanya untuk cek BPJS. Luar Berapa biasa. yang live hari Banyak. ini Bu Luar Bu biasa. Mira? Yang live hari ini berapa? Yang live hari ini belum bisa dilihat berapa banyaknya Pak, tapi untuk yang sudah menonton di sini sudah lumayan banyak tadi, tapi sekarang sudah mulai tidur, sudah mulai berkurang nih Pak. Oh Tapi iya. ini sudah masuk serangan Pak di WA saya. Oke, siap. Oh, Mantap sudah Bu. ada yang masuk ya Bunda Tantri Sudah ya? masuk mengenai semua nih. Wah, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Harus dibantu perangnya nih Bu. Ya. Serangan Oke, soalnya. Terima kasih. Untuk Iya. teman-teman silakan ya, untuk nomornya Bunda Tantri sudah kita berikan ya, yang untuk pelaporan dan lain sebagainya, silakan. Sekali lagi terima kasih untuk untuk bergabung bersama kami di live Datang Migran Pulang Juragan Indosuara. Sekali lagi terima kasih Bunda Tantri, terima kasih untuk Pak Ian, Iya. Pak Toto, dan Dr. Suci. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, kasih. kita akan Terima kasih, bertemu Bu kembali Mira. hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan ketemu kembali dengan BNI. Dan kita tutup seperti biasa Bunda Tantri, untuk yel-yel kita, slogan kita tambahi ya seperti yang tadi ya. Ya, Ya. kita tambahi saya Berangkat butuh migran. BPJS-TK ya. Iya. Angkat migran. Oke, Iya, berangkat siap ya, migran, Bunda Tantri pulang ya. juragan, saya butuh BPJS TK. Iya. Oke. Oke, mungkin Bapak-bapak semuanya bisa ikutin kita juga nih ya. Oh iya, Kalau siap. sudah Oke. selesai Jadi PMI pahlawannya Taiwan, belum? baru kita sama-sama ya. Oke, siap. Oke ya, teman-teman yang di rumah juga ikut kita ya, slogan kita sama-sama ya. Oke, PMI Taiwan, Berangkat migran, Datang migran, pulang juragan, saya butuh BPJS BPJS TK. TK. Oke. Selamat Sukses. malam, Makasih. Bu teman-teman. Tantri sukses Selamat malam. pagangannya Bu Tantri, sukses pagangannya, siapa yang pagangan? Terima kasih. Makasih ya Bu Makasih, Bu Mira, Tantri, Bu Bu Mira. Tantri, Pak Dr. Suci.